Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengurus beberapa ponakan saya yang yatim. Lalu ketika ada santunan anak yatim, uangnya dipakai untuk belanja kebutuhan pangan sekeluarga. Apakah anggota keluarga yang lainnya termasuk ke dalam memakan harta anak yatim? Faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kamu mengurus harta anak yatim, kamu kaya, falyasta'fif, jangan makan harta anak yatim. Berapa makan harta anak yatim ini satu bulan? Anak yatim sebulan 1,5 juta, jangan kamu ambil lebih. Wa man kana faqiran, tapi kalau kamu sendiri fakir, falyakul, maka kamu boleh memakannya. Standarnya bil ma'ruf, standar urf. Standar urf itu standar kira-kira kalau ngurus satu orang berapa selayaknya. Kira-kira standar kalau menjadi pengurus berapa selayaknya. Oh, kalau menurut standar di Indonesia dia boleh ngambil 500, lebih diambilnya maka dia sudah curang. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Nah, jadi yang mengurus anak yatim ini hati-hati, jangan sampai perbuatan baik malah berubah menjadi azab di hadapan Allah. Tapi standarnya yang paling bagus, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Siapa yang mampu jangan ambil sama sekali. Wa man kana faqiran, tapi kalau dia fakir, dia susah, falyakul, silakanlah dia ambil bil ma'ruf, menurut standar kepantasan di daerah masing-masing. Tidak sama antara Tangerang Selatan dengan Papua. Makan di Papua, di Timika, di Jaya Wijaya nggak sama dengan makan di Jakarta. Maka standarnya itu ada namanya urf. Urf itu menurut standar umum. Pengambilan hukum dalam Islam 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. Urf adalah tradisi. Begitu juga dengan uang belanja. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulilah kamu dengan suami istri dengan baik. Bagaimana dengan baik? Menurut urf. Kalau menurut urf memberikan pakaian, memberikan emas, memberikan yang baik, maka itu baik. Al-umuru bimaqasidiha. Suatu perkara itu dengan maksud dan tujuan-tujuannya. Al-adatu muhakkamatun. Adat tradisi bisa dijadikan sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pandangan Islam tentang hukum pernikahan beda agama sementara proses pernikahannya sudah dilakukan tapi tidak melalui KUA dengan alasan untuk menghindari zina? Panjang kali sampai hilang napas saya. Tidak ada satupun bapak kepala kantor urusan agama di Indonesia yang berani menikahkan beda agama. Karena menurut hukum Islam di Indonesia, memakai mazhab Syafi'i tidak boleh nikah dengan agama lain. Pak Kua, boleh nikah beda agama di kantor Kua? Tidak boleh. Tidak ada tawar-menawar. Makanya dasar hukumnya Al-Quran. Wala abadun mu'minun, seorang hamba miskin, susah, melarat tapi beriman, khairun, lebih baik, min musyrikin, dari seorang yang tidak beribadah, tidak bertauhid, walau a'jabakum, walaupun dia menakjubkan kamu, lebih ganteng, lebih kaya, lebih hebat, lebih tinggi, lebih putih, lebih cantik. Makanya sedia payung sebelum hujan. Kalau sudah nampak anak kita kelihatannya mulai akrab, mulai dekat, tanya dia, itu siapa nak? Teman aja ma, tapi kenapa kulihat TTM teman tapi mesra? Kok mama tahu? Mama kan lahir gak langsung tua, pernah juga muda. Jangan kita diam.
Selama ibu masih mau ngomong, kok jalan sama siapa, tadi boncengan sama siapa, pulang jam berapa, ke mall sama siapa, insya Allah itu namanya merepet nasional. Tapi kalau sudah ibu diam aja, Bu, tadi anak ibu dibonceng orang kelihatannya nggak baik, biar aja, kiamat sudah dekat. Tapi kalau sudah terjadi mau diapakan lagi, nasi sudah jadi tai ayam, udah hancur kacau balau, babak belur, ibu cerita bubur juga lagi. Jaga anak-anak kita Pak, jaga anak-anak kita Bu. Saya nggak sanggup jaga ponakan saya. Saya di sini dari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad baru pulang. Jadi yang menjaga ponakan saya siapa? Saya serahkan ke pesantren. Yang perempuan udah kelas 4, yang laki-laki udah kelas 2. Mizian Hazik Abdillah masih SD, nanti kalau sudah SMP masuk pesantren. Nggak sanggup Pak Ustadz, biaya pesantren masuknya 30 juta, naik jantung koroner saya. Tadi saya ke pesantren, kamarnya bersih, kasurnya tebal, masjidnya mantap, asramanya keren, pemandangannya luar biasa. Saya nanya, Pak Kiai Wildan, ya, di sini bayarnya berapa? Gratis. Pesantren Insan Cita Indonesia, biaya anak-anaknya gratis. Allahu Akbar. Tapi dalam kurung tentu ada syarat dan ketentuan berlaku, fit dan proper test. Mudah-mudahan semakin banyak orang Sulawesi Tengah yang membuat pesantren seperti Insan Cita Indonesia, insya Allah. Amin. Kata talak 1, apakah sudah jatuh talak 3? Apa belum? Talak 3 bisa jatuh dalam 3 majelis. Di dapur, kutalak kau. Di ruang tamu, kutalak kamu. Di ruang depan, 3. Atau di satu majelis, kutalak engkau sebanyak bintang di langit. Jatuh dia 3. Tapi yang memutuskan perkara itu di Indonesia adalah Bapak Hakim. Maka mesti dilaporkan ke hakim, nanti hakim bersidang dan hakim memutuskan berdasarkan hakim ketua dan hakim anggota memutuskan talak ini adalah 1 atau 2 atau 3. Ustadz tidak berhak. Maka tanyalah kepada Bapak Hakim di PA Pengadilan Agama Kota Palu. Karena kalau ditanya Ustadz nanti bingung sendiri. Tanya Ustadz ini mengatakan kelihatannya jatuh 3. Tanya ini jatuh, bingung saya Pak Ustadz. Itu kan hakim yang memutuskan. Sejak kecil saya ditinggal ibu saya. Sebab orang tua saya berpisah. Ayah saya tidak menafkahi kami hingga saya dewasa. Ayah saya mempunyai hutang piutang yang uangnya murni dia gunakan sendiri. Apakah saya memiliki kewajiban melunasi hutang tersebut? Saya juga bercita-cita menikah Ustadz, tapi beliau tak meridhoi. Seandainya seorang ayah meninggal dunia, dia meninggalkan hutang, hutangnya dibayar melalui tirkah. Tirkah adalah harta warisannya. Dalilnya mana? Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Harta warisan tidak boleh dibagi sebelum diambil wasiat sepertiga dan dibayarkan hutang. Keluarkan wasiat sepertiga, dibayarkan hutang, baru boleh dibagi. Jadi orang meninggal itu hutangnya dibayarkan melalui tirkah, melalui harta warisan. Adapun anak
Apakah wajib seorang anak membayarkan hutang orang tuanya dari uangnya pribadi? Tidak wajib. Tapi kalau dia mau berbakti, maka dia bayarkan. Engkau mau berbakti kepada ayahmu, bayarkanlah. Kalau kau tak mau membayarkan, tidak apa-apa, karena engkau tidak wajib menurut hukum Islam. Harta wajib dibayarkan dari harta ahli waris yang ditinggalkan. Jelas? Tapi saya tidak menyuruhmu untuk durhaka kepada orang tua. Walaupun orang tuamu tak memberimu makan dan dia tidak memberimu nafkah, sekarang setelah kau remaja dewasa mau nikah, lalu kau bayarkan, kau anak yang luar biasa. Allah akan membukakan pintu rezekimu dan anakmu akan menjadi anak yang berbakti kepadamu. Adapun orang tuamu yang tak baik, khudh ma safa da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh, toh dia sudah meninggal dunia. Maka orang yang meninggal dunia itu, kata Nabi SAW, uzkuru mahasina mautakum, orang yang sudah meninggal sebut yang baik-baiknya saja. Jelas? Sebagaimana kita ketahui bahwa status anak zina tidak bisa nasabnya bersambung pada ayahnya kalau dia perempuan. Ayahnya tak boleh jadi walinya kalau harus ganti dengan wali hakim. Dalam ajaran Islam kita dianjurkan menutup aib. Apabila disampaikan kepada anak tersebut bahwa dia anak zina dan walinya harus wali hakim, dikhawatirkan akan menjadikan anak tersebut frustasi dan pihak laki-laki mungkin akan membatalkan pernikahan dan pastinya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Mohon pencerahannya Ustaz, mohon juga nasihatnya akan bahaya Wahabi dan Syiah. Syiah udah selesai karena ada ruangan Abu Bakar Siddiq. Tentang masalah itu memang berat menjelaskannya. Tapi karena ini masalah hukum, saya termasuk ustadz yang tak bisa tawar-menawar. Mungkin yang lain bisa diturunkan yang 100 jadi 90. Tapi kalau sudah saya sampaikan begitu, ya harga mati. Kalau udah sampaikan, ya sampaikan saja. Ini tidak bisa, supaya dia jelas. Mungkin awal-awalnya dia kaget, tapi nanti lama-lama paham. Gara-gara kita selalu menutup, itulah maka merajalela perzinahan ini. Kalau sudah disampaikan itu nanti memberikan efek ketakutan. Kalau dia sudah takut, dia tidak akan lakukan lagi. Jangan khawatir dia stres, jangan khawatir depresi, jangan khawatir jadi jahat. Karena yang kita sampaikan ini adalah perintah Allah. Dia itu ciptaan Allah, yang membolak-balik hatinya Allah. Kenapa kita mesti takut? Allah Ta'ala yang kita sampaikan ini hukum Allah. Kau usah takut menyampaikan hukum Allah. Gara-gara menyampaikan hukum Allah itulah maka orang banyak marah sama saya. Tapi nggak apa-apa, marah dia sama saya nggak apa-apa. Tapi ke depan dia akan tahu daripada kita tutup-tutupi.